Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sahir 78 yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Sekian kalinya kita bisa kembali ngobrol-ngobrol santai tentang Islam. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat dan membawa diri kita menjadi pribadi-pribadi yang semakin ikhlas menjalani ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah di penghujung, di detik-detik terakhir atau akhir-akhir bulan suci Ramadan. Kita tak terasa waktu sudah hampir mendekati akhir di bulan suci Ramadan. Biasa kita kaum muslimin disibukkan dengan permasalahan-permasalahan zakat fitrah. Ya. Zakat fitrah dalam pandangan syariat Islam itu salah satu yang memang diwajibkan bagi seorang muslimat untuk menunaikannya, karena merupakan bagian daripada rukun Islam. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk menunaikan zakat. Dalam surat Az-Zariyat ayat 19, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi amwalihim walisaili wal mahrum. Jadi di dalam harta-harta mereka kaum muslimin, wa fi amwalihim haqqun lisaili wal mahrum. Dalam harta-harta mereka kaum muslimin ada hak orang-orang fakir miskin yang meminta dan yang tidak mendapat bagian. Jadi kita dapat rezeki 100.000 atau 200.000, 1 juta, 2 juta, 3 juta, 4 juta, itu di dalamnya ada hak fakir miskin, bukan punya kita semua. Ya, makanya filosofinya harus ditumbuhkan kesadaran bahwa itu bukan milik kita, milik Allah. Kita cuma dititipin nih, dapat duit 5 juta, Allah titipin nih duit 5 juta, tolong ya kasih fakir miskin sekian persen, buat zakat fitrah sekian persen, buat sodako kemana, ke masjid sekian persen, sodako ke para pejuang-pejuang Islam setengah berapa persennya. Itulah yang harus kita sadari bersama, bahwa duit atau harta atau rezeki yang kita dapati bukan punya kita 100%, harus dikembalikan pada yang berhak, yaitu fakir miskin. Itulah dasar dalil yang kemudian bisa dijadikan sebagai dasar kewajiban menunaikan zakat fitrah. Banyak juga ayat-ayat yang lain. Ya, dalam surat At-Taubah ayat 34 Allah juga menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la tunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Ya, dan orang-orang yang menimbun emas dan peraknya dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Celaan itu menjadi qarina, menjadi indikasi bahwa harta yang kita miliki itu harus dikeluarkan, salah satunya dengan menunaikan zakat fitrah. Ya, kalau di Indonesia itu 3,5 liter. Ya, kita udah paham ya semuanya. Terus kemudian pembayarannya bisa dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Afdolnya itu di malam takbiran menjelang Idul Fitri. Apa sebenarnya pesan filosofis dari zakat fitrah? Itu
memberikan kesadaran kepada kita. Allah sebenarnya ingin memberikan pesan kepada kita bahwa apa yang kita miliki bukan milik kita. Hakikatnya pada dasarnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita cuma ketitipan doang, harta berlimpah ruah, rumah mewah, mobil, jabatan, semua yang kita miliki di dunia hanya titipan, bukan punya kita. Maka kalau Allah suruh keluarin, ya keluarin, nggak boleh ngebantah, nggak boleh pelit, nggak boleh buntut kasiran. Nanti dililitin, dikalungin di leher pada hari kiamat orang-orang yang nguasain hartanya, nggak mau dikeluarkan untuk zakat fitrah, untuk fakir miskin, untuk bantu orang-orang nggak mampu. Nah itulah yang harus kita pahami. Filosofis kedua adalah zakat fitrah melatih diri kita agar peka terhadap orang-orang yang sulit, peka terhadap fakir miskin. Semuanya harus bisa kita wujudkan dalam kehidupan. Tumbuhkan kesadaran bahwa kita harus bisa berbagi, lebih-lebih di bulan suci Ramadan. Kalau sudah bisa berbagi, insya Allah rezeki kita akan berkah, ya. Selamat. Kita nggak bakal diapa-apain sama harta kita nanti. Kita punya rumah mewah, duit banyak, mau diuruk sama duit nanti di yaumil akhir. Dililitin itu semuanya emas, segede-gede badak. Dililitin di leher kita, suruh jalan kita, perut kita buncit. Na'udzubillah, ngeri ngelihatnya juga. Nah itulah satu iktibar, pelajaran buat seorang muslim. Kita semuanya sekali lagi mari sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa apa yang kita miliki bukan punya kita, itu punya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah dijelaskan, ya. Ancamannya itu azab yang pedih. Fabashirhum bi'azabin alim, dalam surat At-Taubah ayat 34. Berikan kabar gembira kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapa? Walladzina yaqnizuna zahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillah. Yang nimbun-nimbun emas perak enggak mau dikeluarkan di jalan Allah. Nah, itu orang-orang yang celaka nanti di yaumil akhir. Duit dikeram di bank, diberanakin, ambil makan dari bunganya doang. Wah itu udah Allah murka sama orang-orang yang seperti itu. Sementara fakir miskin banyak, duitnya ditimbun sampai miliaran, triliunan di rekening bank. Sementara di tengah-tengah masyarakatnya banyak yang kesulitan, yang kelaparan. Dia makannya kadang sehari cuma sekali, kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali baru ketemu makan. Sementara orang-orang kaya nimbun-nimbun harta, nabung, banyak-banyakin, berlomba-lomba naikin saldo di rekening banknya. Masya Allah. Sahabat saya 78 yang dirahmati Allah, maka harus kita pahami bersama. Mari kita bangun kesadaran bahwa diri kita ini pada dasarnya apa yang kita miliki, harta kita semuanya milik Allah, ya. Jadi kesimpulan akhir dari pembahasan kali ini, zakat fitrah harus membangun kesadaran agar kita lebih peka lagi kepada sesama manusia, terutama kaum fakir miskin dan janda-janda miskin, orang-orang gak mampu. Juga melatih kesadaran kita bahwa apa yang kita miliki sebenarnya pada hakikatnya milik Allah dan harus ikhlas. Kalau Allah suruh keluarin ya dikeluarkan. Oke, sebelum ditutup silakan yang ingin komen, yang ingin diskusi, kita bisa bareng-bareng obroli di konten ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul hadi ila siratil mustaqim. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.